Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali diperkenankan Tuhan ada. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kita di tengah dunia ini. Bukan dengan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Tuhan mau ketika kita hidup di tengah dunia ini, kita menjadi terang, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, selalu baru rahmat Tuhan bagi setiap kita di setiap pagi. Kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kita selalu merasakan bukti karya indah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, lewat program Bertumbuh dan Berbuah, mari kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita dimampukan oleh Tuhan, dituntun oleh Roh-Nya yang kudus untuk kita menjadi pelaku firman yang setia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita menyatukan hati kita. Kita minta Tuhan tahirkan hati kita, sehingga benih firman yang ditaburkan di pagi ini dia tidak berlalu dengan sia-sia. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita minta Tuhan berbicara bagi setiap kita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa untuk kemurahan, untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Jikalau kami bangun hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Engkau punya rencana bagi setiap kami Tuhan. Engkau punya ketetapan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami ingin Engkau berbicara bagi kami di pagi ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, tahirkan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan, sehingga benih firman yang ditaburkan, yang didengarkan, direnungkan bersama ini Tuhan, dia memakan tempat dalam hati batin kami Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu ini kami mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan untuk Engkau berbicara lebih dan lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, di pagi ini kita akan kembali belajar bersama, merenungkan bersama sabda kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini Bapak Ibu, saya beri tema firman Tuhan, bangkit dari kegagalan. Kita lihat bersama dalam Amsal. Firman Tuhan dalam Amsalnya yang ke-24. Amsal 24 ayatnya yang ke-16, di situ firman Tuhan katakan, sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kegagalan adalah sebuah istilah yang tidak asing di telinga setiap kita. Saya yakin kita semua pernah mengalami kegagalan. Mungkin ada di antara kita yang pernah gagal dalam studi, gagal dalam menjalin relasi dengan lawan jenis, gagal dalam mengolah makanan, atau gagal dalam pekerjaan dan sebagainya. Ada banyak reaksi atau sikap dalam menghadapi kegagalan. Ada orang yang menjadi putus asa, ada yang menjadi pesimis dan tidak berani mencoba lagi. Ada yang mengatakan kegagalan adalah akhir segalanya. Tetapi kita lihat dalam Amsal yang ke-24 ini ayat yang ke-16 menunjukkan bukan soal berapa kali kita mengalami kegagalan, tapi bagaimana kita melihat kegagalan itu lalu bangun atau bangkit kembali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal hendak mengajar kita untuk apa? Kita melihat kegagalan bukanlah soal ketidakberhasilan, tetapi keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Itu menandakan dalam upaya bangkit dari kegagalan. Diperlukan harapan bahwa hari esok akan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita punya keyakinan bahwa tidak ada yang namanya sia-sia. Kegagalan memberi pelajaran, pengalaman, dan memproses kita untuk kita makin dewasa. Kita lihat Thomas Alva Edison, dia gagal puluhan kali, bahkan ribuan kali dalam upaya membuat lampu pijar. Bayangkan kalau ia berhenti mencoba, apa jadinya?
Karena itu mari kita menyikapi kegagalan dengan semangat untuk bangkit dan mencoba kembali. Ada satu penulis, dia bilang begini, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Selama hidup, tak mungkin kita tidak berbuat apa-apa, bukan Bapak Ibu? Jadi kegagalan bukanlah sesuatu yang langka. Setiap orang pernah mengalaminya, meskipun ya dalam hal yang berbeda dan dengan respon yang berbeda pula. Kita lihat tokoh-tokoh yang sepanjang masa dalam Alkitab pun pernah mengalami kegagalan yang luar biasa. Kita sebut saja, kita lihat. Ada Musa, Daud, Elia, dan Petrus. Mereka gagal dalam area hidup yang berbeda. Namun tak hanya berhasil bangkit kembali, mereka juga menjadikan kegagalan sebagai peluang untuk mereka bertumbuh, untuk mereka belajar dari kesalahan. Lalu bagaimana cara mengolah kegagalan menjadi kemenangan di dalam Yesus? Yang pertama, kita bangkit kembali lagi dan lagi. Seperti firman Tuhan ini katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Maka sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada yang kita jalani sebelumnya. Terus kita meratapi dan menyesali kesalahan yang menyebabkan kegagalan itu tidak ada faedahnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita hanya akan menjadi pribadi yang sama, tidak bisa berjiwa besar dengan menerima kekalahan. Kita juga tidak menjadi lebih dewasa untuk memiliki karakter yang kuat. Untuk bertahan, kita harus memiliki daya tahan dan daya juang yang kuat. Orang-orang yang kita kenal sukses, kita lihat mungkin di sekitar kita lihat ada orang-orang yang sukses, tidak serta-merta mereka sukses begitu saja. Ada yang harus memulai dari nol dan mengalami jatuh bangun, bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali dalam hidup mereka. Mari kita bangkit kembali, berapa kali pun kita gagal. Tidak usah malu, apalagi kita berkecil hati. Hanya orang-orang yang berani bangkit setelah gagal yang akan berhasil dalam kehidupannya. Kita lihat dari posisi positifnya kegagalan itu. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Kita malah harus bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itulah yang menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu yang menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itulah yang menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tentu kita sengsara ketika gagal, kita patah hati, kita putus asa, frustasi, marah atau sedih. Namun firman Tuhan ini mengatakan, bukan itu yang seharusnya menjadi respon kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendewasaan hidup kita, karakter kita. Mari jadikan kegagalan itu sebagai cambuk untuk kita bertekun kembali. Kita menilik apa yang salah di masa lalu dan berusaha melakukan yang lebih baik di saat ini. Dengan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Karena lewat kegagalan, kita dilengkapi dengan bekal pengalaman agar siap menghadapi situasi sulit di kemudian hari. Ketika kita tahan uji, kita punya pengharapan akan keberhasilan dan kemenangan. Saudara-saudara, mari kita belajar ya. Paulus bilang begini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita lupakan kegagalan kita. Jangan terus kita melihat ke belakang, tetapi mari kita arahkan fokus kita ke depan. Kita berlari sedemikian rupa, kejar impian, cita-cita, visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sampai kita memperoleh apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di setiap apa yang terjadi yang kita alami dalam kegagalan yang kita alami. Karena di dalam pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Kegagalan bisa membuat seseorang menjadi rendah hati. Kita mengurung diri, menarik diri dari pergaulan dan percaya bahwa kita seorang pecundang karena kita telah gagal. Padahal kegagalan itu sifatnya hanya sementara, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Dalam Filipi yang keempat ayatnya yang ke-13 firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu, kita boleh saja gagal. Bapak Ibu mungkin hari ini mengalami kegagalan. Mari kita terimalah kenyataan itu. Namun jangan lupa, Tuhan tidak pernah gagal. Seburuk apapun kegagalan itu, tidak akan mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Ketika kita berusaha bangkit lagi, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita harus percaya diri, serta kita yakin pada diri kita sendiri. Karena Tuhan Allah bersama dengan kita, kita dapat melalui masa-masa berat ini. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Mungkin dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu dan tak berdaya. Namun, adakah hal yang terlalu sulit bagi Allah? Kini jangan lagi kita terpuruk dalam kegagalan, karena gagal itu tak selalu buruk Bapak Ibu. Justru ia menjadi awal dari sebuah kemenangan. Kalau Bapak Ibu bisa mengatasi dan mengolahnya, mari kita semangat. Kita percaya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kegagalan yang kita alami, Tuhan akan selalu ada untuk membangkitkan dan menguatkan kita. Mari kita berpegang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan, karena Ia memiliki rancangan yang indah bagi setiap kita, bagi masa depan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kegagalan itu sebagai kemenangan yang luar biasa bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Mungkin yang lemah saat ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kegagalan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap proses demi proses kehidupan yang kita alami. Percaya bahwa Tuhan Allah memegang tangan kita. Dia selalu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati kita di dalam doa, menaikkan ungkapan syukur kita bahwasannya Tuhan begitu baik. Dia senantiasa berbicara bagi kita semua. Dari hari ke hari Dia menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa dan mensyukuri akan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu yang Kau taburkan di pagi ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Engkau berbicara bagi kami bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami lewat kegagalan kami. Engkau mengatakan bahwa kegagalan yang kami alami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami mau berpegang teguh Tuhan dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau mengatakan bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi masa depan kami Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Engkau bekerja Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tahu dalam firman-Mu Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, Engkau akan mengangkat kami. Kami akan bangun kembali kami, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Engkau selalu memegang tangan kami, bahkan menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak ragu, kami tidak bimbang, karena Engkau yang meneguhkan kami dengan janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ini Tuhan yang kami ketahui memerdekakan kehidupan kami, memerdekakan setiap jalan-jalan kami. Kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu Tuhan menuntun kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam menjalani setiap proses demi proses kehidupan yang kami lalui dari hari lepas hari. Tuhan Allah yang hidup, Engkau senantiasa menyertai, memelihara setiap kami. Kasih karunia-Mu Tuhan memampukan kami untuk berjalan dalam tuntunan-Mu, dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimampukan Bapa untuk menjalani setiap proses kehidupan yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, termanifestasilah buah kebenaran firman-Mu Tuhan ini di pagi ini bagi setiap kami. Kami mengaku sungguh kami lemah tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.